Dan Alkitab memberi deskripsi yang cukup detail. Ya, ini bukan hanya sekedar supaya kita baca kita jadi takut. Ya bukan. Ya kadang-kadang juga ada beberapa orang yang menjadi guru sekolah minggu diangkat gini lalu nakut-nakutin anak-anak. Bukan sebenarnya. Tapi itu menggambarkan bagaimana atmosfer yang terjadi saat itu. Tetapi jangan lupa bahwa untuk bisa melihat resiko, cara pandang kita itu tidak dengan perhitungan manusia, tapi dengan iman. Kalau kita melakukan yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik. Kalau kita menabur sesuatu yang jahat, maka kita akan menuai sesuatu yang jahat. Jadi kalau kamu mengalami sebuah penderitaan, pasti di dalam hidupmu, di masa lalumu, engkau pernah menabur kejahatan. Sehingga kamu hari ini menuai sebuah kejahatan, menuai sebuah penderitaan, menuai sebuah tekanan dan masalah kehidupan. Karena kamu punya dosa. Sekalian kita bersyukur ya kali ini kita bisa masuk dalam poin volume yang ketiga, kelanjutan eksposisi kitab 1 Samuel. Nah sekali lagi karena ini adalah bagian yang ketiga, jadi memang tidak berurutan, jadi ada sedikit topikalnya. Maka kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu keberanian seorang hamba Tuhan menghadapi tantangan kehidupan. Nah, saya yakin tema ini sangat relevan ya dalam perjalanan hidup kita. Kita akan coba menggumulkan arti dari sebuah keberanian ya. Karena saya waktu menggumulkan istilah tentang keberanian, saya semakin sadar bahwa pada awal manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia itu tidak mempunyai sebuah ketakutan sebenarnya. Jadi ketakutan itu salah satu dampak dari dosa. Ini fear-nya itu bukan fear ketakutan karena ini ya istilahnya dalam pemahaman takut kepada Allah itu bukan seperti intimidasi, bukan. Tapi saya yakin awal muasal manusia diciptakan, manusia itu tidak mempunyai bentuk ketakutan. Maka ketakutan itu sangat dekat sekali dengan sebuah dosa yang manusia lakukan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini diberikan roh ya yang memberikan sebuah bukan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu sendiri adalah bagian dari dampak kejatuhan manusia dari dosa. Nah, sama juga waktu kita bicara tentang tema misalnya kejahatan. Apakah kejahatan itu adalah sesuatu? Sebenarnya kejahatan adalah satu gambaran dari kebaikan yang mencapai titik nol. Kebaikan yang kemudian terdistorsi, maka muncullah kejahatan. Jadi kejahatan itu sendiri bukan diciptakan. Kejahatan adalah sebuah dampak dari manusia pertama itu memberontak kepada Tuhan. Jadi kurang lebih kita bisa memahaminya ini. Oleh karena itu kita akan coba eksplorasi kenapa kemudian kita tidak lagi mempunyai sebuah keberanian menghadapi semua tantangan kehidupan. Apalagi temanya tentang tantangan kehidupan, dan saya yakin kalau kita bicara tentang tantangan, tentang penderitaan, tentang tekanan kehidupan, kita punya Kristus yang juga mengalami sebuah penderitaan. Jadi penderitaan, tantangan itu tidak identik dengan sesuatu yang jahat. Sekali lagi kita di awal menggarisbawahi ini, sehingga waktu kita mengeksplorasi kisah-kisah yang ada di dalam 1 Samuel, kita akan mendapati sebuah kebenaran tentang bagaimana keberanian yang sesungguhnya seorang hamba Tuhan. Ya tentu saja kita ya bukan profesi hamba Tuhan, tetapi kita semuanya yang adalah anak-anak Tuhan disebut juga hamba Tuhan di dalam menghadapi sebuah tantangan kehidupan di dunia ini. Mari kita langsung saja masuk di kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini ayatnya agak panjang, tapi karena waktu saya akan coba batasi, tapi kita akan melihat keseluruhannya. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita semua. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal.
ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud, nah ini ayat 12 ya, ini kemudian scene-nya berubah sedikit untuk memberikan sebuah gambaran latar belakang ketika tantangan Goliat itu diajukan kepada bangsa Israel. Daud adalah anak seorang dari Efrata, Bethlehem Yehuda, yang bernama Isa. Isa mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isa yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Saya langsung loncat saja ya. Ayatnya yang ke-20, ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Ini disuruh papanya untuk mengantarkan makanan, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barangnya, meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat orang Filistin dari Gad. Diulang lagi, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Saya akan langsung loncat ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Ayat 37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Nah, sejauh itulah kebenaran firman Tuhan yang kita bisa baca malam hari ini. Saya mengajak kita nanti setelah PA atau
besok bisa membaca ulang kisahnya. Ini sangat luar biasa. Kisah ini dicatat menjadi salah satu kisah ya yang kemudian banyak sekali diangkat bagi jemaat Tuhan ya untuk bisa memahami tentang Facing the Giant ya. Biasanya ada banyak buku yang kemudian menggambarkan kisah ini untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana Tuhan itu menggunakan atau memakai Daud ya yang sangat kecil, sangat terbatas, tidak punya pengalaman berperang dan seterusnya, kemudian bisa mengalahkan Goliat, seorang raksasa. Tapi kita akan eksplorasi ini lebih dalam lagi dan melihat hal-hal yang penting yang Tuhan ingin soroti pada malam hari ini. Nah, yang pertama adalah pada waktu kita bicara tentang tema keberanian seorang hamba Tuhan, poin yang pertama yang saya akan bagikan adalah keberanian diawali dengan mempelajari fakta sebuah tantangan. Saya ulangi, keberanian seorang hamba Tuhan diawali dengan mempelajari fakta sebuah tantangan. Nah, kalau kita menyoroti ayat-ayat di awal, kita melihat sebuah scene yang dituliskan di sana yang memang pasti punya maksud. Nah, di dalam ayat yang pertama dan yang ketiga, tadi kita sudah baca bahwa orang Filistin itu sedang berperang dengan Israel. Dalam perang melawan bangsa Filistin, kita dapat melihat situasi yang Alkitab sedang gambarkan saat itu. Ya, contohnya misal, dalam ayat yang ketiga dikatakan, kedua pasukan itu sama-sama ada di atas bukit. Jadi digambarkan di atas bukit sama-sama, dan di tengah-tengahnya ada sebuah lembah. Tidak dicatat berapa lama mereka sedang berperang dan sudah berapa lama mereka berkemah. Tapi tentu saja ini bukanlah perjalanan 1-2 hari. Hal ini tentu saja menjadi sesuatu situasi yang sangat sulit ya saudara sekalian. Di kedua belah pihak, saya katakan kedua belah pihak. Sehingga mereka itu sepertinya menunggu sesuatu. Kedua belah pihak sedang merumuskan sebuah strategi untuk berperang. Kenapa demikian? Karena kita melihat posisi ini, kedua-duanya itu sama-sama strategis, tapi juga sama-sama bisa menjadi sebuah titik kelemahan. Karena mereka ada di atas bukit, dan mereka itu dibatasi oleh lembah. Jadi kalau mereka itu saling menyerang, ya hanya beradu artileri saja, kekuatan perang saja, maka mereka bisa jadi ya hancur duluan atau memang bisa menang. Jadi semuanya 50-50. Jadi penting sekali untuk menyusun sebuah strategi untuk kedua belah pihak. Bahkan mereka juga harus berpikir bagaimana caranya di dalam hari-hari sebelum mereka memutuskan untuk menyerang duluan, mereka harus menghancurkan mental lawan atau musuhnya. Peperangan head to head ini ya kemudian menyisakan banyak hal yang kemudian kita kalau ada di sana akan memikirkan ini adu kekuatan saja langsung head to head gitu ya, kita berhitung saja ya dengan kemampuan, dengan kecanggihan alat-alat perang yang ada, atau kita menggunakan strategi, atau kemudian di tengah-tengah itu kemudian mentalitas lawan itu dihancurkan lebih dahulu. Dan tentu saja ini menarik karena di dalam posisi menunggu, sama-sama menunggu, kita bisa melihat Filistin menampilkan seorang tokoh yang sangat luar biasa, raksasa, yaitu Goliat, ya, yang kemudian menantang tidak berperang frontal, adu pasukan semuanya, tetapi menantangnya 1 lawan 1, ya, untuk menentukan kemenangan seluruh bangsa atau seluruh pasukan itu. Jadi nggak usah pusing-pusing deh, gini aja, lu punya siapa? Kamu punya prajurit siapa? Ayo kita langsung saja adu, ya. Siapa yang menang kemudian menjadi hamba kepada bangsa yang menang. Ya, jadi yang kalah akan menjadi hamba kepada bangsa yang menang. Nah, situasi ini, saya waktu melihat bagian ini, kita langsung bisa memahami ini sangat relevan di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Di dalam banyak hal di dalam hidup ini, kita ditempatkan di dalam sebuah peperangan yang tidak bisa kita hindari. Ya, di dalam posisi yang tidak mungkin mundur. Tapi untuk maju pun, kita ini sulit sekali. Ya, untuk maju pun kita berpikir strategi apa yang harus kita lakukan. Bahkan pada waktu menunggu untuk melakukan sesuatu, seringkali justru mentalitas kita itu sudah down duluan. Sudah hancur duluan. Kita sudah dibayang-bayangi dengan banyak ketakutan. Dalam banyak kejadian kita sadar bahwa menghindari peperangan hanya akan berujung kepada kekalahan sebelum peperangan itu terjadi. Dan banyak pengalaman yang kita tahu, orang yang menghindari sebuah peperangan justru masuk ke dalam sebuah medan perang yang jauh lebih sulit
daripada medan perang yang dia hindari. Ya, ini kan menariknya kan waktu kita berpikir, udah deh, gua quit aja, aku keluar aja, aku coba mencari jalan keluar dan tidak mau untuk mengatasi atau menjalani medan perang tersebut. Lalu kita berpikir akan lebih aman kalau kita escape. Tidak, saudara sekalian. Justru yang terjadi adalah kita akan masuk ke dalam sebuah medan perang yang bernilai 2 kali lebih besar daripada medan perang yang kita hindari. Jadi beberapa alasan kenapa kita menghindari sebuah peperangan adalah, yang pertama yang sering saya temui adalah ketakutan kepada kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Ya, saya ulangi, ketakutan terhadap sebuah peristiwa atau kejadian yang belum tentu terjadi. Jadi kita sudah mulai mengambil sebuah pilihan dengan semua resikonya. Nah, resiko-resiko itu seringkali tidak balance. Terlalu banyak hal-hal yang berkaitan kepada sesuatu yang negatif sehingga membuat kita undur, tidak mencoba, tidak mulai masuk ke dalam medan perang itu, dan kemudian kita mencoba mencari solusinya, berperang langsung di battlefieldnya. Kita berpikir, aduh nggak mungkin lah, saya pasti begini, saya pasti begitu, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita berpikir demikian? Karena kita tidak mengandalkan kepada Tuhan dan providensinya Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sebenarnya bisa mengatur segala sesuatu. Bahkan, saya mengatakan demikian ya, kegagalan kita itu tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Kegagalan kita tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Tetapi orang yang senantiasa terus tidak mau melangkah adalah orang yang sudah lebih dahulu gagal sebelum mereka melakukan sesuatu. Poin yang kedua, kenapa banyak orang kemudian menghindari sebuah peperangan adalah karena kita menghitung segalanya, kalkulasinya dengan kalkulasi dunia. Kalkulasi yang kita lakukan adalah kalkulasi manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa kita menggunakan kalkulasi manusia? Apakah itu tidak boleh? Ya tentu saja boleh. Tetapi kalkulasi manusia ini seringkali membatasi cara Allah itu mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, kaitannya dengan hal yang ketiga, yaitu pengaruh dari orang-orang sekitar. Nah, saudara sekalian, betapa beruntungnya kita, ya, blessing ya, kalau Tuhan memberikan kepada kita sebuah komunitas yang memberikan kepada kita itu motivasi untuk tetap maju. Tapi kalau kita masuk di dalam sebuah komunitas yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka hanya akan mengajak kita untuk masuk ke dalam sebuah perhitungan kalkulasi dunia, yang mana semuanya hanya dihitung resikonya saja. Ya, resiko itu penting, ya. Tetapi jangan lupa bahwa untuk bisa melihat resiko, cara pandang kita itu tidak dengan perhitungan manusia, tapi dengan iman. Jadi kalau dengan iman, kita harus membiarkan sebuah proses yang kita tidak tahu dan berjalan dengan sebuah kepastian bahwa saya melangkah bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, yang keempat adalah kenapa kita menghindari sebuah peperangan? Karena sebuah fakta yang pasti, kita tahu bahwa musuh kita itu sangat besar. Nah, ini sebuah fakta. Tadi kan di awal ya, keberanian seorang hamba Tuhan adalah mempelajari sebuah fakta dulu. Dan memahami bahwa apa yang kita hadapi di depan adalah sesuatu yang sangat amat besar. Itu sesuatu yang penting. Supaya kita tidak menganggap remeh atau justru masuk di dalam sebuah konsep fatalisme. Fatalisme itu begini, orang yang terlalu beriman sehingga jadinya bukan beriman, ya, tapi nekat. Ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tahu ya maksudnya. Apa bedanya orang yang beriman dengan orang yang nekat? Keduanya membutuhkan keberanian. Betul sekali. Tetapi orang yang berani dan alias nekat, ya, tanpa sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, orang yang seperti ini mengandalkan kemampuan dirinya. Nah, bedanya adalah orang yang beriman tetap berani, tapi keberaniannya tetap berjalan bersama dengan hikmat Tuhan. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak langsung salah kaprah. Sudah wes, nyemplung saja. Ya, kalau sudah nyemplung nanti kita lihat Tuhan akan bekerja seperti apa. Tidak demikian. Kita diberikan sebuah panduan. Bahkan Alkitab mencatat, kita harus menghitung, kita harus memanage, kita harus juga melihat apa fakta yang sebenarnya kita hadapi. Dan kalau memang itu besar, demikianlah kita harus bersandar kepada Tuhan yang besar. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan kalimat tantangan dari Goliat ini, menarik sekali saudara sekalian. Dikatakan demikian. Ia berdiri
dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada bangsa Israel, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Alias gini, sudah nggak usah ngatur-ngatur, nggak usah ngitung artileri, nggak usah siapkan pasukan. Ya. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, bukankah aku seorang Filistin? Coba ya, kalimatnya ini menarik. Aku seorang Filistin, kata Goliat. Ya. Tapi tidak kemudian sama, kamu adalah Israel. Bukan. Kalimatnya adalah, aku seorang Filistin, kamu adalah hamba Saul. Nah ini kan menarik, kok tiba-tiba langsung merujuk kepada raja, tapi kok Goliat nggak ngomong siapa rajanya Filistin itu. Kenapa dia ngomong aku seorang Filistin mewakili sebuah bangsa, tetapi pada waktu ngomong kepada bangsa Israel, dia mengkaitkannya dengan pribadi Saul. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ya kita tahu ya kalimat ini multitafsir memang, tetapi yang dimaksudkan Goliat bisa saja itu berkaitan dengan gini, ayo Saul saja lah yang suruh maju gitu. Kalau memang pasukannya nggak ada yang berani, ayo Saul suruh maju lawan saya. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, ayat 9, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ini ayat 9 kan sebuah kebohongan ya. Kita tahu kasus kisahnya ya. Setelah kemudian nanti Daud mengalahkan Goliat, apakah Filistin langsung tunduk? Enggak. Filistin itu lari. Jadi ini cuma omongan yang nggak ada isinya gitu loh. Cuma kalimat-kalimat yang mencoba untuk mematahkan dan menghancurkan mentalitasnya bangsa Israel. Yeah. Tapi kalimat yang menarik adalah kalimat pertama, penjelasan tentang posisi yang menyertai identitas. Posisi yang menyertai identitas. Bukankah aku orang Filistin? Ya. Posisinya jelas, dia langsung mewakili bangsa. Aku Filistin. Tapi pada waktu dikatakan kamu bangsa Israel, dikatakan kamu hamba Saul. Bukan dikatakan kamu adalah orang Israel. Nggak ada. Yang dijelaskan adalah kamu hamba Saul. Jadi pihak Filistin itu tidak menunjuk panglima atau raja mereka yang saat itu menjadi komandan bagi orang Filistin. Tapi kemudian perkataan Goliat menunjuk kepada pribadi Saul. Artinya Goliat itu berperang atas nama keseluruhan bangsa. Sedangkan Israel hanya menunjuk kepada Saul. Dalam arti kata lain, kalimat ini mengatakan adalah Goliat sedang mencoba mengkaitkan Israel dengan kemampuan Saul sebagai raja. Kamu kan hamba Saul. Kamu kan tentara Saul. Nggak ada Israelnya di sana. Ayo tunjukkan dirimu. Kalau rajamu itu hebat. Dan ini kalimat ya yang sebenarnya mempresentasikan kehidupan atau kalimat di dalam dunia ini, saudara sekalian. Believe it or not, percaya atau tidak, inilah yang didengung-dengungkan oleh orang dunia ketika kita ini menghadapi sebuah masalah. Kita ini nggak ditunjuk gini. Ayo, kamu kan orang Kristen. Ya. Kalau orang Kristen harusnya berani dong. Kalau orang Kristen harusnya beriman. Enggak. Ya. Yang justru menyakitkan adalah kalimatnya, kamu kan hambanya Yesus. Kamu kan muridnya Yesus. Seakan-akan kalimatnya kalau mau ditunjukkan, dilanjutkan adalah, ayo kasih tahu kepada kami kalau Yesusmu itu hebat. Jadi kalimat seperti ini yang dikaitkan kepada pribadi, itu bisa menimbulkan kegoncangan. Karena waktu kalau ditunjuk, kamu kan orang Kristen, kita bisa ngomong begini, iya sih, saya Kristen. Tapi itu kan banyak orang Kristen lain juga yang takut. Banyak orang Kristen lain juga yang begini, orang Kristen yang begini. Tapi begitu sudah spesifik, yang dikaitkan adalah kamu adalah hambanya Yesus. Kamu adalah muridnya Yesus. Jadi kalimatnya menggoncangkan iman kita, saudara sekalian. Ya. Menggoncangkan iman kita. Karena kemudian kita diperhadapkan ke sebuah fakta bahwa tidak semua yang kita minta kepada Yesus itu dijawab iya. Seperti waktu doa malam terakhir itu, saya akan kasih gambaran tentang hubungan iman dan doa. Tidak dijawab iya. Nah, apakah waktu tidak dijawab iya itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu tidak hebat? Kan enggak juga gitu. Tapi kalimat-kalimat yang seperti ini sebenarnya bukan bercerita tentang berkuasa atau tidak berkuasanya Yesus, bukan. Tapi kalimat-kalimat yang seperti ini seringkali didengungkan oleh dunia ini untuk menghancurkan mentalitas kita,
ketika menghadapi sebuah tantangan hidup. Dunia dalam semua tantangan dan godaannya mencoba untuk merusak cara pandang kita terhadap pribadi Tuhan. Coba kita mundur dalam kasus sedikit, karena ini waktu persiapan saya ingat hari ini di tempat kami sedang masuk kitab Ayub. Ya, dan hari ini kita membahas tentang Ayub yang ketemu dengan Elifas. Ayub pasal 15 ya, adalah sebuah scene, sebuah percakapan antara Elifas kepada Daud. Setelah Daud menjelaskan tentang banyak hal, lalu Elifas ini membuat sebuah respon. Dan respon Elifas kepada Ayub adalah demikian. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu. Ini kata Elifas ya. Dengarkanlah aku, dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan, dan seterusnya. Nanti Elifas menjelaskan tentang orang baik itu nggak bisa dapat penderitaan. Orang baik itu pasti akan mendapatkan berkat. Nah, dalam gambaran ini saya melihat sebuah konsep dunia yang seringkali juga masuk dalam cara kita berpikir ketika mengiring Tuhan. Apa itu? Prinsip tentang karma baik dan karma buruk, saudara sekalian. Kalau kita melakukan yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik. Kalau kita menabur sesuatu yang jahat, maka kita akan menuai sesuatu yang jahat. Jadi kalau kamu mengalami sebuah penderitaan, pasti di dalam hidupmu, di masa lalumu, engkau pernah menabur kejahatan. Sehingga kamu hari ini menuai sebuah kejahatan, menuai sebuah penderitaan, menuai sebuah tekanan dan masalah kehidupan. Karena kamu punya dosa. Dan intimidasi yang seperti ini, suka atau tidak suka, seringkali membayang-bayangi kita. Kisah-kisah dan kasus-kasus yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ya. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dan hal itu menimpa kita, kita bisa bertanya, Tuhan, dosaku apa ya? Kok dari sekian banyak orang yang kena sakit aku? Kok dari sekian banyak orang yang kena kecelakaan aku? Kok dari sekian banyak orang yang bangkrut aku? Kok dari sekian banyak orang yang kena COVID aku dan beberapa orang lainnya? Dari sekian banyak orang, kok keluargaku, kok anakku, kok istriku, kok suamiku, kok orang tuaku? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kemudian mengarahkan pikiran kita kepada sebuah pertanyaan, mungkinkah aku pernah melakukan sesuatu yang salah kepada Tuhan sehingga semua hal yang kita alami itu adalah semata-mata hukuman dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat kasusnya Elifas ini sebenarnya diwakili dengan sebuah prinsip karma baik, karma buruk yang dipercaya banyak orang. Orang baik hidup senang, orang jahat menderita. Dan di dalam konteks inilah kita bisa melihat bahwa di dalam konsep seperti ini tidak pernah mengenal istilah anugerah atau kasih karunia. Nggak ada. Ya, konsep-konsep tentang karma baik, karma buruk selalu bertentangan dengan istilah-istilah Kristen, yaitu anugerah dan kasih karunia. Ya, dan Alkitab berkali-kali mengatakan berbahagialah kamu kalau kamu mengalami pencobaan-pencobaan, mengalami sebuah ujian-ujian. Gak bisa diterima dengan orang dunia. Mana mungkin? Ya. Bagaimana mungkin khotbah Yesus di bukit yang mengatakan berbahagialah mereka yang menderita karena aku? Waduh, ini bisa menderita berbahagia itu gak masuk akal. Ya. Gak masuk konsepnya di dalam kehidupan orang dunia. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai segalanya, atau paling tidak apa yang dibutuhkan selalu terpenuhi. Ya. Dan di dalam konsep inilah, di dalam pikiran Elifas kepada Ayub inilah, kesusahan hidup yang tengah dialami oleh Ayub adalah sebuah gambaran tentang perwujud nyataan kejahatan di dalam kehidupan yang pernah Ayub jalani. Lalu Elifas kalau kita melihat itu mundur, ayat 17-18 misalnya ada hukum yang berlaku universal. Ya, ayat yang ke-19 diberikan kepada orang-orang yang bijak. Jadi semua hikmat yang pernah ada itu menjelaskan tentang hal ini. Ya, dan orang jahat yang diyakini Elifas tidak akan hidup sehat dan kaya atau terkenal. Mereka pasti akan sukses. Itu menurut cara pandang Elifas yang digambarkan, dinyatakan kepada Ayub. Ya. Tapi justru hari ini kita diingatkan oleh penderitaan dan pengorbanan Kristus, saudara sekalian. Kalau memang
Ya, parameter sebuah kebaikan, ya, parameter sebuah kesuksesan adalah orang yang baik selalu akan mendapatkan hal yang sehat, yang baik, yang bugar, yang sukses, dan sedemikian. Bagaimana kita menilai Yesus yang menderita, yang sejak dia lahir tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Yesus yang kemudian dicaci maki, diludahi, yang menderita demikian, lalu disalibkan, ya, bahkan diejek dan diolok, kalau engkau adalah Mesias itu, turunlah dari salib itu. Dipermalukan sedemikian, kalau masuk di dalam konsep dunia, ini pasti diketawain. Gak ada artinya gitu. Tapi justru kekristenan memberikan sebuah jawaban bahwasanya Kristus sudah menyelesaikan masalah kita di atas kayu salib, yaitu tentang dosa. Sehingga kita bisa menemukan bahwa semua hal-hal yang buruk sekalipun yang kita diizinkan Tuhan terjadi kepada kita tidak akan pernah memisahkan aku dengan Tuhan. Kan itu kitab Roma mengatakan, penderitaan, penganiayaan, segala penguasa, ya, yang ada di langit atau yang ada di bumi, ya, atau penderitaan tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Titik, sudah pasti di sana. Jadi artinya seperti yang Tim Keller katakan, kalau Yesus sudah menanggung penderitaan kita yang terbesar, yaitu terpisah dari Allah, maka semua penderitaan yang kita alami di dunia ini hanya akan membuat kita justru menjadi semakin kuat. Kalau kita lanjutkan kembali ke dalam kasus kisah Goliat dan Daud, kalimat lain yang kita bisa garis bawahi adalah, jika ia dapat berperang melawan aku, jadi dia tantang satu orang, ya, kalau bisa mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan di depan, kalimat ini omong kosong. Karena di dalam ayat 51, ketika Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin ini tidak langsung tunduk kepada Israel. Mereka melarikan diri. Ya. Jadi, kalau kita membaca skenario di depan, semua perkataannya Goliat ini sebenarnya merupakan sebuah gambaran untuk memberikan rasa takut dan merusak mentalitas orang Israel. Dan Alkitab memberi deskripsi yang cukup detail. Ya. Ini bukan hanya sekedar supaya kita baca kita jadi takut. Ya, bukan. Ya, kadang-kadang juga ada beberapa orang yang menjadi guru sekolah minggu diangkat gini lalu nakut-nakutin anak-anak. Bukan sebenarnya. Tapi itu menggambarkan bagaimana atmosfer yang terjadi saat itu.